Hello Brovers, di video sebelumnya kita sudah recap alur cerita dari Transformers Dark of the Moon, sekaligus menutup trilogi dari Sam Witwicky. Namun, kisah para Autobots belum selesai loh, karena kini kita akan merecap alur cerita dari Transformers Age of Extinction. Dengan tokoh utama yang baru, yaitu seorang teknisi handal di Texas bernama Kate Yeager. By the way, banyak yang bilang kalau Transformers 4 dan 5 itu alurnya jelek. Mungkin kalian yang bilang alurnya jelek harus tonton dulu penjelasan seluruh flashback yang udah dibuat. Kalian bisa klik link di pojok kanan atas, karena Transformers 4 dan 5 ini tuh alurnya sangat rumit. Dan bagi kalian yang bilang jelek, mungkin kalian memang kurang paham dengan alurnya. Makanya recap alur cerita ini dibuat. Sebelumnya silakan subscribe, aktifkan juga loncengnya agar kamu nggak ketinggalan video dari channel ini. Dan kalau sudah, mari kita mulai recap alur cerita dari Transformers 4 Age of Extinction. And welcome back to Clip on X. Film ini dibuka dengan sang pencipta kaum Cybertronian yang datang ke bumi untuk meletakkan bom berbentuk benih pada 65 juta tahun yang lalu, di mana pada kejadian itu menyebabkan seluruh dinosaurus musnah di bumi, dan beberapa dari dinosaurus terkena efek bom tersebut yang berubah menjadi Transformers. Proses ini bernama Transformium. Dilanjut pada ekspedisi di Arktik yang dilakukan ilmuwan bernama Darcy Tyrell. Ia menemukan sisa Dinobots yang tersisa di bumi. Berlanjut pada tokoh utama kita, Kate Yeager yang tinggal di Texas, USA. Ia mempunyai anak perempuan bernama Tessa Yeager. Pekerjaan Kate Yeager ini adalah sebagai tukang servis di daerahnya. Ia mempunyai hobi untuk mendaur ulang barang rongsokan menjadi robot yang multifungsi. Kate Yeager mempunyai teman bernama Lucas. Saat itu, mereka berdua masuk ke dalam gedung bioskop tua untuk mencari barang bekas yang bisa ia daur ulang. Saat Kate dan Lucas sedang berkeliling bioskop, mereka menemukan sebuah truk tua yang sudah sangat berkarat dan rusak. Kate tertarik membelinya menggunakan uang Lucas. Kemudian, scene berlanjut pada laporan berita yang meliput kejadian di Chicago pada timeline Transformers Dark of the Moon, di mana tragedi tersebut menjadi rekor korban terbanyak sekitar 1.300 orang yang digenosida oleh Decepticons, dan juga menjadi rekor dengan kerusakan fasilitas kota terparah sepanjang sejarah. Karena kejadian ini, seluruh Transformers dibenci oleh manusia. Manusia kini sudah tidak memandang mana Autobots atau Decepticons. Asalkan makhluk asing itu adalah Transformers, langsung diburu untuk dibunuh. Perintah untuk membunuh dua kubu Transformers itu diinstruksikan oleh Harold Ettinger. Saat Kate membawa truk itu ke rumahnya, Tessa sangat marah karena kondisi keuangan keluarga sedang sangat kacau, dan Tessa sangat membutuhkan uang untuk kuliahnya nanti. Kemudian, seluruh pasukan yang dipimpin oleh James Savoy berusaha untuk membunuh Ratchet yang merupakan tugas medis para Autobots. Alasan James Savoy sangat membenci kepada Autobots dan Decepticons adalah karena keluarganya tewas pada tragedi Chicago dulu. Di sini mereka dibantu oleh Transformers yang bernama Lockdown. Lockdown ini merupakan Transformers yang tidak memihak ke kedua kubu tersebut, di mana Lockdown ini hanya patuh pada Queen Tessa, yaitu Dewi Cybertronian. Lockdown meminta Ratchet memberitahu letak Optimus Prime, namun Ratchet tidak mau memberitahu dan akhirnya Ratchet pun tewas dibunuh Lockdown. Kemudian berlanjut pada pertemuan antara Harold dan juga salah satu staf pemerintahan yang menanyakan tentang tugas para pasukan James Savoy yang bernama Black Ops, di mana mereka sangat mengincar Optimus Prime untuk diusir atau dibunuh, karena mereka beranggapan bahwa bumi tidak aman jika Prime masih berada di bumi. Berlanjut pada Kate Yeager yang menunjukkan sebuah keanehan pada truk yang ia beli, di mana Kate sepertinya menemukan Transformers. Namun, Transformers ini menyamar menjadi truk dan terluka parah. Sampai akhirnya, Kate berhasil menyembuhkan Transformers itu, di mana saat truk itu berubah menjadi Transformers, ternyata dia adalah Optimus Prime yang sangat sekarat akibat lari karena diburu oleh pasukan Black Ops. Kemudian, Kate berusaha untuk memperbaiki telinga radar Optimus Prime yang nantinya dipakai untuk berkomunikasi dengan para Autobots yang lainnya. Berlanjut pada Harold yang datang pada Lockdown di Arktik untuk menyetujui kesepakatan mereka tentang pemburuan kedua kubu Transformers itu. Para pasukan Black Ops kemudian berhasil menemukan bentuk truk mencurigakan di Texas. Sampai akhirnya, para pasukan Black Ops datang ke rumah Kate yang langsung menyandra Lucas dan Tessa. Optimus yang kondisinya sudah lumayan membaik, akhirnya tidak bisa tinggal diam saja dan langsung keluar dari gedung untuk mengajar para pasukan Black Ops itu.
Lucas dan Tessa dan Kate dibantu oleh pacar Tessa yang bernama Shane. Shane ini merupakan seorang pembalap rally dan sangat pintar mengemudi. Mereka berhasil lolos dari kejaran Black Ops. Namun, lockdown mengisar Optimus Prime. Untungnya, Optimus dan yang lainnya berhasil lolos. Namun, Lucas terkena ledakan bom dari lockdown. Di sini, Lucas dinyatakan tewas. Kate, Tessa, dan Shane akhirnya memutuskan untuk meninggalkan jasad Lucas karena keadaan menjadi sangat darurat. Kemudian, Optimus berubah penampilannya dari truk rongsokan menjadi truk yang lumayan canggih. Kemudian mereka ke tempat persembunyian para Autobots. Di sana terdapat Autobots yang tersisa, seperti Hound yang sangat ahli senjata, Drift yang bertarung katana, Crosshair yang pintar membidik senjata, dan tentunya Bumblebee yang merupakan tangan kanan Optimus Prime. Di sini, kita mendapatkan fakta bahwa selama Optimus tidak ada, Bumblebee lah yang menjadi pemimpin Autobot untuk sementara. Kemudian, Optimus memberitahu bahwa kini mereka berhadapan dengan musuh baru yaitu Lockdown. Mereka pun berusaha mencari tahu mengapa para manusia memburu Transformers. Pasti manusia mempunyai alasan lain, dan akhirnya mereka tahu bahwa ada perusahaan bernama KSI. KSI ini didirikan oleh ilmuwan cerdas bernama Joshua Joyce. Joshua ini membuat sebuah terobosan yang diambil dari besi transformium jasad para Autobots dan Decepticons, yang dimana ia akan produksi ulang Transformers itu. Namun bedanya Transformers buatan dia akan bisa dikendalikan oleh manusia. Tidak hanya itu, Transformers buatan Joshua akan mempunyai wujud partikel apabila bertransformasi. Transformers buatannya tidak mudah untuk dibunuh kecuali memang benar-benar dihancurkan. Bisa dibilang, terobosan Joshua itu bagus, namun sangat berisiko dan terlalu semena-mena. Joshua juga berusaha untuk menciptakan Transformers terkuat menggunakan energi sekaligus beberapa memori dari kepala Megatron. Transformers ini diberi nama Galvatron. Kate yang bertugas masuk ke perusahaan tersebut untuk mengintai laboratorium mereka yang memperlihatkan jasad Ratchet yang dibongkar oleh para teknisi. Para Autobots yang tidak terima teman mereka dibongkar akhirnya memutuskan untuk menghancurkan lab KSI tersebut. Joshua kemudian dengan sombongnya memberitahu bahwa Autobots sudah tidak dibutuhkan lagi, karena kini manusia bisa membuat Transformers. Kalimat itu membuat Optimus muak dan pergi meninggalkan lab KSI tersebut. Namun, Harold memerintahkan Joshua dengan embel-embel izin pemerintah untuk menghidupkan Galvatron dan menggunakannya dengan tujuan untuk membunuh Optimus Prime serta Autobots yang lain. Padahal, Galvatron masih berupa prototipe dan belum sempurna memorinya. Para Autobots sempat kebingungan dalam menghadapi Galvatron dan beberapa pasukannya karena mereka dah berubah menjadi partikel yang tidak mudah untuk diserang. Kemudian, Lockdown pun datang menangkap Optimus Prime dan tanpa sengaja Tessa terperangkap dalam jaring kapal Lockdown. Pada saat Optimus berada di dalam kapal Lockdown, ia melihat Grimlock yang merupakan salah satu Transformers Dinabots yang tersisa. Dan masih ada banyak lagi Dinabots yang terperangkap di kapal Lockdown. Beberapa saat kemudian, pasukan Black Ops yang dipimpin James Savoy datang untuk meminta imbalan atas penangkapan Prime. Mereka diberikan sebuah bom yang berbentuk benih yang dapat menimbulkan terraforming sekaligus mengubah apapun di sekitarnya menjadi besi transformium. Tujuan manusia membutuhkan benih ini adalah untuk membuat bahan yang akan digunakan pada Transformers baru di perusahaan KSI. Para Autobots yang tersisa serta Kate dan Shane berhasil menyusup ke kapal Lockdown untuk membebaskan Tessa dan Optimus Prime. Singkat cerita, mereka berhasil membebaskan Optimus Prime serta menemukan Tessa. Kemudian, para Autobots membawa kabur kapal tahanan milik Lockdown. Optimus yang merasakan kehadiran Megatron saat bertarung melawan Galvatron khawatir bahwa perusahaan KSI hanya memindahkan memori di kepala Megatron ke Galvatron tanpa meributnya. Dan ini dapat menjadi ancaman besar karena Megatron akan lahir kembali. Galvatron juga ternyata menularkan sifat kejamnya kepada produk KSI lainnya melalui kromosom. Di sini juga terbongkar pikiran dari Megatron yang nantinya akan mengincar bom benih itu dan meledakannya di kota besar agar memperoleh pasukan yang banyak. Kate akhirnya menelpon Joshua untuk memberitahu bahwa Galvatron akan bangkit dengan memori Megatron dengan tujuan untuk merebut bom benih itu. Akhirnya Joshua pun mengerti kondisi darurat ini dan memberitahu lokasinya berada di Beijing, China. Para Autobots langsung berangkat ke China.
Namun, Galvatron keburu bangkit dan menghancurkan lab KSI di Beijing. Untungnya, benih itu sudah diamankan oleh Joshua bersama asistennya bernama Su. Joshua yang kini menjadi incaran para pasukan Black Ops karena membawa kabur benih itu dibantu oleh Kate dan juga para Autobots yang menghadang para pasukan Galvatron juga. Optimus yang merasa para Autobots tidak akan sanggup melawan para pasukan Galvatron berusaha membebaskan sekaligus mengendalikan para Dinobots untuk membantu para Autobots yang kesusahan. Singkat cerita, para Dinobots berhasil dikendalikan Optimus dan langsung menuju Beijing menghajar para pasukan Galvatron. Namun, di saat Galvatron terpojok, Lockdown datang untuk menahan Optimus Prime serta para Dinobot yang melarikan diri dari kapalnya. Optimus pun terlibat pertarungan sengit melawan Lockdown. Kemudian, Bumblebee datang untuk membantu Optimus serta memberikan kesempatan pada Kate untuk menarik pedang yang tertancap pada Optimus sehingga Optimus berhasil menusuk Lockdown dari belakang tepat di dada sehingga ia tewas. Perang pun berakhir, keadaan kembali membaik. Namun, Optimus tetap menyadari bahwa Megatron kini bangkit kembali dengan tubuh yang jauh lebih kuat. Optimus pun pergi keluar angkasa membawa bom benih itu dengan tujuan untuk mengembalikannya pada pencipta Cybertronion, yang dimana alur cerita ini langsung bersambung pada Transformers The Last Knight. Konten selanjutnya, kita akan recap alur cerita dari Transformers The Last Knight, di mana menceritakan Optimus yang akhirnya bertemu dengan Quintessa yang dipercaya sebagai pencipta kaum Cybertronion. Walaupun sebenarnya bukan. Coba kamu tulis pendapat kamu tentang film yang banyak dijudge buruk ini. Mungkin setelah kamu nonton video ini, kamu jadi suka dengan sequel versi Kate Yeager. Karena sebenarnya alur ceritanya masuk akal kok dan rapi kalau kita perhatikan secara lebih detail lagi. Mungkin segitu dulu video recap kali ini. Kalau kamu suka video ini, silahkan like, comment, and subscribe. Gue Clip on X pamit undur diri and I'll come see you next time.